Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana yang sudah kita janjikan pada pekan yang kemarin, hari ini akan ada presentasi dari teman-teman kita tentang pembahasan anwaul akhlak, macam-macam akhlak. Kemarin kita masih fokus di akhlak yang tercela dan diminta masing-masing kelompok mendiskusikan satu akhlak yang tercela dan sudah antum bahas. Sekarang kita akan mendengarkan dari teman-teman antum hasil diskusi mereka bersama anggota-anggota kelompoknya. Yang pertama kita akan panggilkan kepada saudara Bagindo. Tafadhol Bagindo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagindo Biansa Faras dari kelompok 1. Kali ini saya akan membawakan tema yang berjudul kebiasaan berbicara bahasa kotor. Mengapa saya membawakan tema kebiasaan berbicara bahasa kotor? Karena menurut saya tema ini sangat menarik. Seperti yang kita ketahui, berbicara bahasa kotor seperti menjadi kebiasaan yang melekat di generasi milenial. Semakin bertambahnya waktu, kebiasaan berbicara bahasa kotor menjadi hal yang biasa didengar di telinga masyarakat. Saya akan menyebutkan sebab-sebab kebiasaan berbicara bahasa kotor. Yang pertama, mengikuti pergaulan yang tidak baik. Mengikuti pergaulan yang tidak baik sangat mempengaruhi faktor yang menjadi kebiasaan berbicara bahasa kotor. Yang kedua, asal memilih teman. Asal memilih teman juga bisa mempengaruhi kebiasaan kita berbicara bahasa kotor. Karena teman adalah salah satu faktor yang bisa merubah kebiasaan kita. Yang ketiga, terlalu sering menggunakan bahasa kotor dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini juga salah satu faktornya. Karena kadang kita suka menggunakan bahasa kotor dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, terlalu sering menonton film yang tidak sesuai umur. Nah, terlalu sering menonton film yang tidak sesuai umur juga mempengaruhi. Karena kadang ada bahasa-bahasa yang tidak sengaja disebutkan dalam film itu dan teringat di otak kita sehingga kita mengulanginya. Lalu yang kelima, terlalu sering mendengar keluarga atau teman berbicara bahasa kotor. Kadang kalau kita dengarkan itu bisa disimpan di otak kita gitu kan, dan itu bakal keulang-ulang, keinget-inget dan gak sengaja diucapin. Nah, itu juga nggak boleh. Lalu yang terakhir, menjadi tahu karena sosial media atau platform lainnya. Kadang dari sosial media ada beberapa oknum yang menulis dengan sengaja kata-kata kasar, sehingga saat kita melihat sosial media kita juga harus berhati-hati. Nah, sekarang saya akan menyebutkan solusi-solusi dari semua itu. Yang pertama, menghindari pergaulan yang tidak baik. Nah, cara kita menghindari pergaulan yang tidak baik yaitu dengan salah satu faktor yang kedua, dengan tidak asal memilih teman. Oke. Yang kedua, tidak asal memilih teman. Nah, ini juga menjadi salah satu faktor yang sangat penting bagi kita untuk menghindari kebiasaan berbicara bahasa kotor. Makanya kita nggak boleh asal memilih teman, apalagi kita nggak bisa membedakan mana teman yang baik dan mana teman yang tidak baik. Ketiga, membiasakan diri menggunakan bahasa yang sopan. Nah, ini paling penting, apalagi di generasi milenial sekarang. Kebiasaan berbicara bahasa kotor itu sudah melekat. Makanya kita harus membiasakan menggunakan bahasa yang sopan. Lalu selanjutnya, menonton film yang sesuai dengan umurnya. Dan ini juga penting, karena menonton film yang tidak sesuai umur kadang juga bisa mempengaruhi kebiasaan berbicara bahasa kotor. Lalu, tidak mengikuti kebiasaan buruk berbicara bahasa kotor. Nah, ini kita nggak boleh nih ngikutin kebiasaan berbicara bahasa kotor, entah itu dari siapa, kerabat, saudara, teman, keluarga. Nah, itu yang nggak boleh kita ikutin. Dan yang terakhir, menggunakan sosial media dengan bijak dan diawasi orang tua. Ini juga salah satu hal yang penting, karena dalam menggunakan sosial media kita harus bijak dan itu harus diawasi orang tua, apalagi kalau belum umurnya.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.